Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 12 MIPA semester dasar. Pokok bahasan kita masih dalam unsur-unsur dalam periodik. Pada pertemuan kemarin kita membahas unsur-unsur periode yang ketiga. Pada pertemuan ini kita membahas unsur-unsur transisi periode keempat. Sekarang bagaimana unsur-unsur transisi periode keempat dalam sistem periodik? Kita perhatikan periode lajur dari kiri ke kanan di periode 1 H sampai HE, periode kedua LI sampai NA, periode ketiga yang kemarin kita pelajari NA sampai AR, sekarang periode keempat K sampai dengan KR. Hanya saja di sini batasan kita hanya mempelajari unsur-unsur transisi periode keempat, hanya unsur-unsur transisi. Yang kita pelajari hanya SC sampai dengan ZN. Kita lihat sekarang penampilan unsur-unsur transisi periode keempat. Semuanya berbentuk logam. Yang pertama adalah SC, skandium. Yang kedua titanium, Ti. Yang ketiga adalah vanadium, F. Yang keempat kromium, Cr atau krom. Yang kelima mangan, Mn. Yang keenam besi, Fe, ferum. Kemudian yang ketujuh kobal, Co. Yang kedelapan adalah nikel, Ni. Kesembilan tembaga atau Cu. Ya. Yang ke-10 adalah seng atau Zn. Logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 1A sampai 1B sampai 8B pada sistem lama. Kalau sistem baru tidak pakai A dan B. Golongan 3 sampai golongan 12. Semua logam transisi adalah unsur blok D yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai pada orbit D. Sifat-sifat unsur transisi periode keempat. Yang pertama yang kita bahas adalah konfigurasi elektron. Dimulai dari unsur SC yang nomor atomnya 21. Konfigurasi elektronnya dalam bentuk SPDF. Dimulai dari S, S, P, S, P, S, D. Nah, karena ini 21 harus berada pada D. Kemudian kulitnya S dimulai nomor 1, ya. Kemudian lagi S lagi 2, dan cari yang S lagi 3S, ya. S lagi 4S, dan seterusnya. Kalau ketemu lagi S berarti 4. Kemudian P dimulai nomor 2, ya. 2, dan ketemu P lagi, berarti nomor 3. Nanti kalau ketemu lagi berarti nomor 4 dan seterusnya. D dimulai nomor 3. Ya. Kemudian S, nah, diisi maksimal berapa elektron? 2. Kita isi S dulu 2, 2, 2. P maksimal berapa? 6. Ingat lagi ya, 6. P diisi 6. D maksimal 10. Tapi karena ini SC21, kita hitung dulu berapa elektronnya ini. 1S2, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20. Dikurangnya 1 sehingga 3D diisi 1. Seperti ini. Ya. Ingat, konfigurasi elektron pada kelas 10 kita belajar seperti ini. Biar cepat, S, SP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP. SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Baru nanti diberi nomor 1, 2, nah terus nih S-nya 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 7. P nomor 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D dimulai nomor 3, ya, 4, 5, 6. F dimulai nomor 4, 4, 5. Dan S tadi diisi 2, 2, 6, 2, 6, 2, D 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, F 14. D 10, P 6, S 2, F
14, D 10, P 6, maksimalnya seperti itu ya. Ini untuk mendapat lagi. Kemudian kalau benda seperti ini, kalau misalkan nomor atomnya 100 nanti akan terjadi panjang. Untuk meringkas biasanya menggunakan golongan gas mulia. Kalau 1S2 berarti menggunakan diringkas dengan menggunakan gas mulia yaitu unsur He. Kemudian gas mulia lagi yang ini apa? Berikutnya yang jumlahnya akan He setelah He itu Ne. Ini nomor atomnya 10 sampai di sini Ne. Berikutnya lagi bisa diringkas lagi dengan gas mulia lagi yaitu unsur Ar dan seterusnya. Jadi karena ini Sc jadi paling dekatnya dengan Ar. Ar 4S2 3D1 seperti ini. Kemudian orbitalnya S 1 orbital, D mempunyai 5 orbital seperti ini. Nah, karena 4S1 ini berpasangan, diisi sudah berpasangan 3D1. Itu antara lain konfigurasi pada unsur transisi. Kemudian konfigurasi yang lain. Nah, tadi Sc kita peroleh Ar 4S2 3D1 orbitalnya adalah S diisi 2, D-nya 1. Terus Ti 22 berarti 4S2. Nah, 2 tidak berpasangan, D-nya diisi 2 tidak berpasangan. Fv 23. Nah, sehingga diisi 4S2 3D3, 3 tidak berpasangan. Nah, baru kemudian Cr pengecualian. Harusnya Cr itu adalah 4S2 3D4 ya, sesuai dengan setelah ini kan 4S2 3D4. Ini pengecualian. Harusnya di sini 4S2 3D4 ini masih kosong. Nah, unsur ini tidak stabil, minta diisi yang kosong ini. Sehingga terpaksa yang S ini ke sini, ke yang D yang kelima. Sehingga pada Cr24 ini diisi pada 4S1 3D5 pengecualian. Demikian juga berlaku di golongan yang bawahnya. Mn25 masih tetap 4S2 3D5. Fe26 4S2 nah 3D6. Nah, baru ini sudah berpasangan 1 ya, pada D orbital D-nya. CO27 4S2 3D7. Nah, ini berpasangan 2. Ni28 4S2 3D8 berpasangan sudah 3, yang bebasnya 2. Cu juga ini terjadi pengecualian. Harusnya Cu ini 4S2 3D9. Jadi di sini 9. Nah, karena ini juga tidak stabil kalau seperti ini, karena 1 ini minta diisi, artinya mengambil yang satunya di sini. Sehingga Cu ini 4S1 3D10. Di pengecualiannya ada 2. Berlaku juga yang golongan bawahnya. Zn 30 4S2 3D10 semua sudah terisi berpasangan. Kemudian untuk menentukan nomor golongan, nah ini jadi semuanya terdapat pada periode yang keempat. Golongannya ini kita hitung 3, 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6B, 7B. Nah ini 8, 8-nya ada 3. Ini kan 8, ini 9, 10. Semuanya 8, golongan 8B semua di sini yang 3. Baru kemudian yang Cu ini adalah golongan 1B, bawahnya 2B, ketupan gambar saya ya. 1B, 2B. Jadi ini 3 golongan 8B. Itu letak golongan dalam SPU. Kemudian jumlah elektron yang tidak berpasangan, di sini 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, itu antara lain konfigurasi elektron dalam sistem periodik unsur transisi. Sekarang sifat-sifat fisika unsur transisi periode keempat. Dari Sc sampai Zn, massa molar atau MR-nya, AR-nya, ARSC 25, TI 27,9 sampai terjadi kenaikan pada Zn 65,4. Jari-jari atom ini terjadi perubahan, berarti semakin cenderung untuk semakin kecil ya, naik pada Zn. Jadi kecenderungan ini hanya
tidak begitu signifikan angkanya, tidak banyak berubah. Massa jenisnya juga ini cenderung naik ya. Zn ini turun. Kemudian titik LED dan titik didih karena kita tahu transaksi adalah berbentuk logam sehingga mempunyai titik LED dan titik didih yang sangat tinggi. Cenderungnya untuk semakin ini di sini naik kemudian turun, turun, naik. Nah, intinya tidak begitu banyak terjadi perubahan. Energiisasinya juga sama. Tidak, kalau kita bandingkan periode 3 ini selisihnya lebih banyak. Elektronegatifan cenderung lebih besar. Nah, turun pada Zn. Jadi secara umum sifat fisik unsur transisi adalah sebagai berikut. Semua unsur transisi adalah logam sehingga lebih sering disebut dengan logam transisi. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat-sifatnya, energi ionisasi, jari-jari atom, titik lele, titik didih, massa jenis tidak banyak berubah. Secara umum, artinya hampir sama, terjadi perubahan hanya sedikit, sehingga dianggap jadi perubahan tidak signifikan, dianggap tidak berubah. Sekarang yang ketiga, bilangan oksidasi unsur transisi. Kalau kita tinjau di golongan 1A, hanya mempunyai bilangan oksidasi 1 positif 1. Golongan 2 hanya 1 positif 2. Sedangkan pada unsur transisi, logam mempunyai beberapa bilangan oksidasi kecuali Sc dan Zn. Kita perhatikan di sini, Sc mempunyai bilangan oksidasi positif 3, hanya 1. Sedangkan yang lain, Ti mempunyai 3, positif 2, positif 3, positif 4. Fe mempunyai 4, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, Cr positif 2, positif 3, dan positif 5, positif 6. Mn mempunyai ini paling banyak, dari positif 2 sampai positif 7. Fe mempunyai 4, hanya saja yang stabil biasanya kita tahu positif 2 dan positif 3. Jepang itu punya positif 4 dan positif 6, ini tidak stabil, jarang ditemukan. Kemudian Co positif 2, positif 3, positif 4 juga jarang ditemukan. Kemudian Ni positif 2 dan positif 3. Cu positif 1 dan positif 2, sedangkan Zn hanya 1 positif 2. Jadi umumnya mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Tadi kecuali Sc dan Zn, unsur transisi periode keempat mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1 tingkat. Bervariasinya bilangan oksidasi unsur transisi disebabkan adanya orbital 3D yang belum terisi penuh. Warna unsur transisi. Warna disebabkan oleh tingkat energi elektron-elektron yang hampir sama. Elektron-elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengabsorpsi sinar tampak yang terlihat oleh mata. Kita perhatikan di sini, Ti mempunyai Ti 2 positif berwarna ungu, Ti 3 positif berwarna ungu hijau, Ti 4 positif tidak berwarna. V mempunyai V2 positif ungu, V3 positif hijau, VO2 positif biru, VO4 3- merah. Cr3 positif biru, Cr3 positif hijau, CrO4 2- kuning, Cr2O7 2- jingga. Mn2 positif merah muda, Me3 positif merah coklat, MnO4 2- hijau, MnO4- ungu, Fe2 positif hijau, Fe3 positif jingga. CO2 positif merah muda, CO3 positif biru. Ni2 positif hijau. Cu positif tidak berwarna, Cu2 positif biru, dan Zn2 positif tidak berwarna. Sekarang keaktifan katalitik adalah merupakan kemampuan unsur transisi yang menjadi katalis suatu reaksi. Jadi umumnya golongan transisi ini berfungsi sebagai katalis. Seperti misalkan unsur Ti yang digunakan adalah TiCl3 pada reaksi polimerasi alkena pada pembuatan plastik. V pada V2O5. Kita sudah tahu proses kontak yaitu pembuatan H2SO4. Kemudian Fe pada senyawa Fe atau Fe2O3 proses Haber-Bosch pembuatan NH3. Ni pada reaksi adisi alkena pembuatan margarin. Co pada senyawa Cu atau CuO oksidasi alkohol pembuatan formalin. Nah, sebenarnya banyak sekali. Nah,
Nanti kalian cari sendiri. Dalam tubuh kita, ion-ion logam transisi berfungsi sebagai koenzim, katalis pembantu enzim. Hidrolisis protein menjadi asam amino dipercepat oleh katalis ion Zn2 positif. Sintesis hemoglobin memerlukan katalis ion CO2 positif, dan sebagainya. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat kemagnetan. Adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan pada subkulit D, ada 3 jenis sifat magnet, yaitu sifat diamagnetik, yaitu unsur transisi yang menolak medan magnet karena seluruh elektron pada orbital telah berpasangan. Artinya diameter tidak tertarik oleh magnet. Ini karena semuanya sudah berpasangan pada orbitalnya. Nah, seperti Zn, semuanya sudah berpasangan. Kemudian paramagnetik, yaitu unsur transisi yang sedikit dapat ditarik medan magnet dikarenakan memiliki elektron tidak berpasangan pada orbitalnya. Seperti misalkan Sc. Sc mempunyai satu yang tidak berpasangan. Nah, sehingga satu ini bisa ditarik oleh medan magnet hanya sedikit. Ya. Jadi semakin banyak tidak berpasangan, berarti semakin tertarik oleh medan magnet. Seperti misalkan, nah namanya ferromagnetik. Itu unsur transisi yang sedikit dapat ditarik medan magnet dengan sangat kuat dikarenakan memiliki banyak elektron tidak berpasangan pada orbitalnya. Nah, contohnya Fe. Fe itu mempunyai berapa yang berpasangan? Mempunyai 1, 2, 3, 4. Jadi ini lebih tertarik oleh besi ini, lebih tertarik oleh magnet. Kemudian unsur-unsur transisi di alam. Sebagian besar unsur transisi periode keempat di alam ditemukan sebagai senyawa. Hanya tembaga yang selain ditemukan sebagai senyawa, juga ditemukan dalam keadaan bebas. Sc sebagai Sc2O3XH2O, Ti rutil TiO2, dan ilmenit FeTiO3. V vanadium Pb3FeO4 2 kali. Cr PbCrO4, Mn batu kawi atau pirolusит MnO2, Fe hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, dan pirit Fs2. CO ditemukan dalam bentuk sulfidanya. Ni garnirit, Ni Mg SiO3 H2O. CO kalkopirit, CuFe S2 malachit, CO2 OH2 kali CO3 kalkosit, dan CO2S. Zn sebagai Zinc blende ZnS. Sekarang yang C, pembuatan unsur-unsur transisi. Skandium. Skandium adalah unsur yang jarang terdapat di alam, walaupun ada umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan bilang oksidasi positif 3. Misalkan dalam ScCl3, Sc2O2, dan Sc2SO4 3 kali. Dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Titanium. Titanium merupakan logam ke-9 terbanyak, meliputi 0,6% dari kerak bumi. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak digunakan, yaitu klor dan karbon. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Persamaan reaksinya adalah TiO2 plus karbon plus 2Cl2 membentuk TiCl4 plus CO2. Kemudian TiCl4-nya dengan magnesium membentuk Ti dan MgCl2. Reaksi dilakukan pada tabung baja. MgCl2 dipindahkan dan dielektrolisis menjadi Mg dan Cl2. Kemudian keduanya didaur ulangkan. Ti didapatkan sebagai padatan yang disebut dengan spon. Spon diolah lagi dan dicampur dengan logam lain sebelum digunakan. Vanadium. Vanadium merupakan unsur yang cukup banyak, terdapat 0,02% di kerak bumi, dan ditemukan pada beberapa macam biji. Salah satu biji yang penting secara komersial adalah V2S5.
Produksi vanadium sekitar 80% digunakan untuk pembuatan baja. Dalam penggunaannya, vanadium dibentuk sebagai logam campuran besi. Ferrovanadium mengandung 35% sampai 95%. Vanadium ferrovanadium dihasilkan dengan meduksi F2O5. Dengan direduksi campuran silikon dan besi SiO2 yang dihasilkan direduksi dengan CaO, membentuk kerak CaCO3. Reaksinya sebagai berikut: 2F2O5 plus 5Si membentuk campuran Fe dan Fe, yang tadi ferrovanadium, plus 5SiO2. SiO2 plus CaO membentuk CaSiO3. Kemudian ferrovanadium dipisahkan dengan CaSiO3. Krom. Krom merupakan logam keras berwarna putih. Kemudian di alam sebagai biji krom besi, yaitu kromit FeCr2O4 yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Di Indonesia kaya akan mineral. Kemudian krom salah satu logam yang terpenting dalam industri. Logam dari biji krom utama yaitu kromit FeCrO2 2 kali yang direduksi dapat dihasilkan campuran Fe dan Cr disebut ferrokrom. Reaksinya sebagai berikut: FeCrO2 plus 4C menghasilkan besi dan krom plus 4CO. Ferrokrom ditambahkan pada besi membentuk baja. Mangan. Mangan merupakan logam yang keras dan rapuh. Biji mangan yang utama adalah pirolusit MnO2. Potensi mangan di Indonesia kaya sekali. Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Maluku dan Papua. Logam mangan diperoleh dengan yang pertama mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium, dan dengan proses elektrolisis. Dan yang kedua plus aluminiotermi atau proses termit. Jadi senyawa MnO2 reaksinya adalah MnO2 tahap pertama membentuk Mn3O4 plus O2, dan Mn3O4-nya plus Al membentuk Mn dan Al2O3. Ferum besi. Ferum atau besi adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih, jadi besi yang baru keluar dari proses pembuatan besi ini berwarna putih. Proses selanjutnya ini warnanya sudah berubah sampai yang biasa kita lihat adalah warna hitam dan warna merah. Cukup lunak dan bersifat magnetik. Besi berada di alam sebagai biji besi. Besi utamanya adalah hematit Fe2O3, limotit HFeO2, siderit FeCO3, pirit FeS2, ilmenit FeTiO3, dan biji besi tersebar di daerah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Di Jawa juga ada, yaitu di daerah Cilacap itu banyak pada pasirnya itu mengandung besi. Cara pembuatan besi pada dasarnya adalah besi-besi hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, bahan tambahan batu kamping CaCO3, pasir SiO2, reduksi kokas karbon. Kokas dasar reaksinya adalah reduksi dengan gas CO dari pembakaran tidak sempurna karbon. Tempatnya namanya tanur tinggi atau dapur tinggi yang dindingnya terbuat dari bahan batu tahan api. Reaksi dalam dapur tinggi adalah kompleks. Secara sederhana dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut. Dalam 20 jam rata-rata menghasilkan 1000 sampai 2000 ton besi dalam satu hari ya. Besi kasar dan 500 ton kerak terutama CaSO3. Kira-kira 2 ton biji, 1 ton kokas, dan 0,3 ton gamping dapat menghasilkan 1 ton besi kasar. Reaksi yang terjadi, yang pertama itu reaksi pembakaran. Udara yang panas dihembuskan pembakaran karbon, terjadi gas CO2 dan panas, dan CO2 naik direduksi oleh karbon lagi membentuk CO. C plus O2 membentuk CO2, CO2 bereaksi dengan kokas lagi membentuk CO. Nah, CO ini nanti yang akan mereduksi biji besi. CO mereduksi biji besi, dan proses yang kedua namanya proses reduksi. Fe23 plus 3CO membentuk Fe dan 3CO2.
Fe3O4 plus CO membentuk Fe dan 4CO2. Besi yang terjadi bersatu dengan karbon kemudian meleleh karena suhu tinggi itu 1500 derajat Celcius. Nah, ini gambar tanur tinggi atau dapur tinggi. Nah, tadi dimasukkan di sini tadi bahan-bahannya ya, seperti kokas, biji besi, kemudian gamping, CaO4 dan pasir SiO2. Kemudian ini kokasnya di sini dalam badan bawah di sini akan bereaksi. Dia membentuk CO2, CO2 membentuk C, membentuk CO. Nah, CO ini nanti akan mereduksi biji-biji tadi. Seperti Fe2O3 dengan CO membentuk Fe3O4 dengan CO2. Fe3O4 direduksi lagi dengan CO membentuk FeO dan CO2. FeO direduksi lagi dengan CO membentuk Fe dan CO2. Nah, kemudian nanti ke bawah di sini, ini akan dihasilkan. Nah, hasil samping yang proses reaksi yang lainnya adalah hasil pembentukan kerak. Jadi tadi gampingnya CO3 membentuk CaO plus CO2. CaO mengikat SO2, tadi pasir membentuk kerak CaSO3. Nanti air yang di sini ini adalah campuran antara besi dan kerak. Dan besinya dikeluarkan, nah keraknya juga dibelah sendiri. Kerak ini bisa dipakai sebagai pupuk. Karena suhu yang tinggi, baik besi maupun kerak mencair, besi cair berada di bawah, kemudian dikeluarkan melalui lubang bawah. Diperoleh besi kasar dengan kadar C hingga 4,5%. Nah, jadi besi yang dikeluarkan tadi masih mengandung karbon sampai 4,5%, di samping juga mengandung sedikit S, P, Si, dan Mn. Besi kasar yang diperoleh keras tetapi sangat rapuh, lalu diproses lagi untuk memperoleh baja dengan kadar C sebagai berikut. Baja ringan kadar C-nya 0,05 sampai 0,2%, baja medium kadar C-nya 0,2 sampai 0,7%, dan baja keras kadar C-nya 0,7 sampai 1,6%. Pembuatan baja dibuat dari besi kasar dengan prinsip mengurangi kadar C. Tadi kadarnya kan sampai 4,5% ya, kurangi ada 3, sebenarnya ada banyak, tapi yang terkenal ini ada 3. Yang pertama adalah proses Bessemer. Besi kasar dibuat dalam alat konvertor Bessemer. Dari lubang-lubang bawah dihembuskan udara panas hingga C dan unsur lain terbakar dan keluar gas. Setelah beberapa waktu, kira-kira seperempat jam, dihentikan, lalu dituang dan dicetak sesuai yang dikehendaki. Yang kedua yaitu open heat process. Besi kasar, besi tua atau rongsok ya, dan biji dibakar dalam alat open heat. Oksida-oksida besi tua biji tadi bereaksi dengan karbon. Jadi karbonnya bereaksi dengan oksida tadi dan unsur lain SPMN terjadi besi, dan oksida-oksida ini membentuk, jadi C-nya membentuk CO2, Si-nya membentuk SO2, P2O5, MnO2. Dengan demikian kadar C-nya menjadi berkurang. 3. Dengan dapur listrik. Untuk memperoleh baja yang baik, maka pemanasan dilakukan dalam dapur listrik hingga pembakaran dapat dikontrol sehingga terjadi besi dengan kadar C tertentu sesuai yang dikehendaki. Beberapa jenis baja seperti baja mangan, komposisinya mengandung mangan sekitar 10-18%. Sifat khasnya keras, kuat, dan awet. Penggunaannya pada rel kereta api, lapis baja kendaraan perang, mesin penghancur batu. Ini kan butuh ya yang kuat ya. Baja silikon mengandung silikon 1-5%. Sifat khasnya keras, kuat, sifat magnetnya kuat. Maka digunakan sebagai magnet. Durion 12-15% Si. Tahan karat, tahan asam sebagai pipa, ketel, kondensor, dan lain-lain. Invar 36% Ni, koefisien Mu-nya rendah sebagai alat pengukur meteran. Baja kromonium vanadium mengandung Cr sekitar 1-10% dan vanadiumnya adalah 0,15%. Kuat, tahan terhadap tekanan atau beban, maka dipakai sebagai AS kendaraan. Baja tahan karat, kita kenal dengan nama stainless steel. Itu mengandung 14-18% krom
dan 7-9% nikel. Sifatnya tahan karat. Kita kenal dalam kehidupan sehari sebagai alat pemotong pada pisau, perkakas dapur, sendok, panci, wajan, dan alat-alat yang lain yang biasa kita jumpai sebagai misalkan pagar ya dari stainless. Nah, itu banyak sekali dalam kehidupan sehari kita jumpai sebagai stainless steel. Kobalt. Walaupun kobalt relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji smaltit CuAs2 dan kobaltit CuAs dan dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomi. Kobalt di alam diperoleh sebagai biji smaltit CuAs2 dan kobaltit CuAs yang biasanya berasosiasi dengan nikel dan Cu. Untuk pengolahan biji kobalt dilakukan sebagai berikut. Yang pemanggangan CuAs dipanggang bereaksi dengan oksigen membentuk CO2O3 dan As2O3. CO2O3 dengan HCl membentuk 2COCl3 dan 32O. Zat-zat lain seperti BiO2O3 dan PbO diendapkan dengan gas H2S. BiO2O3 dengan H32S membentuk Bi2S3 dan 3H2O. PbO dengan H2S membentuk PbS dan H2O. Nikel. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24. Terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Proses pengolahan besi nikel dilakukan untuk menghasilkan nikel mate, yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75%. Tahap utama dalam proses pengolahan adalah sebagai berikut. Proses pengeringan. Ditanur, pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air biji laterit yang dipasok dari bagian tambang dan memisahkan biji yang berukuran 25 mm. Kalsinasi dan reduksi ditanur untuk menghilangkan kandungan air di dalam biji. Mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam dan sulfidasi. Peleburan ditanur listrik untuk melebur kalsin dan hasil kalsinasi atau direduksi hingga terbentuk fase lelehan mate dan terak. Pengkayaan ditanur pemurni untuk menaikkan kadar Ni dalam mate dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Granulasi dan pengemasan untuk memperoleh bentuk mate dari logam cair menjadi butiran-butiran yang siap diekspor setelah dikeringkan dan dikemas. Tembaga. Kuprum dan tembaga merupakan logam transisi berwarna merah coklat, berupa logam lunak tetapi kuat, ditemukan di alam pada batuan tertentu. Senyawa tembaga antara lain pirit tembaga CuFeS2, malasit CuCO3, CuOH2 kali. Potensi terbesar di Indonesia itu di daerah Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Pada umumnya, biji tembaga mengandung 0,5% Cu. Karena itu diperlukan pemekatan biji tembaga. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, CuFeS2 sebagai pirit dioksidasi pada suhu 800 derajat Celcius menghasilkan CO2S, 2FeO, dan 3SO2. Kemudian FeO plus SO2 pada suhu 1400 derajat Celcius dihasilkan FeSiO3. Cu2S dan kerak FeSiO3 dioksidasi di udara dengan panas. Reaksi sebagai berikut. Cu2S plus DO2 menghasilkan CO2O plus 2SO2. 2CO2O plus CO2S menghasilkan 6Cu plus SO2. 3CO2S plus 3O2 menghasilkan 6Cu plus 3SO2. Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98% sampai 99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut tembaga blister atau tembaga lepuh. Tembaga blister adalah tembaga yang mengandung gelembung-gelembung SO2 bebas. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister ini dielektrolisis dengan larutan CuSO4. Pada elektrolisis, sebagai elektroda negatifnya atau katodanya adalah tembaga murni dan sebagai elektroda positifnya adalah tembaga blister. Reaksi yang terjadi, anodanya tadi, blisternya tadi yang belum murni CuS menghasilkan CO2 positif plus 2 elektron, dan pada katodanya CO2 positif plus 2 elektron menghasilkan
Cu yang murni. Seng. Seng terdapat di alam sebagai senyawa sulfida. Seng seperti seng blende ZnS sebagai senyawa karbonat. Kalamin sebagai karbonat kalamin ZnZ CO3. Dan senyawa silika seperti hemimorfit ZnO, ZnSO3, H2O. Logam seng telah diproduksi dalam abad ke-13 dengan mereduksi kalamin dengan bahan-bahan organik seperti kapas. Logam ini ditemukan kembali di Eropa oleh Marggraf tahun 1746 yang menunjukkan bahwa unsur ini dibuat dengan cara mereduksi kalamin dengan arang. Biji-biji seng yang utama adalah sphalerita sulfida, smithsonite karbonat, kalamin silikat, dan franklinit zin manganis besi oksida. Satu metode dalam mengambil unsur I dari biji adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon, dilanjutkan dengan proses destilasi. Sekarang kegunaan unsur-unsur transisi. Skandium. Aplikasi utama dengan volume dan aluminium skandium paduan untuk industri kedirgantaraan dan peralatan untuk olahraga seperti untuk sepeda, kemudian tongkat atau baseball, senjata api, dan lain-lain yang mengandalkan bahan kinerja tinggi. Hal ini juga digunakan dalam intensitas tinggi lampu skandium iodida ditambahkan ke lampu uap merkuri menghasilkan sumber cahaya yang sangat efisien buatan yang menyerupai sinar matahari dan memungkinkan reproduksi warna yang baik dengan kamera TV, bola lampu, detektor kebocoran, dan agen benih berkecambah. Sekitar 20 kilo skandium SC2O3 sekarang digunakan setiap tahun di Amerika untuk memproduksi lampu intensitas tinggi dan isotop radioaktif yang nomor masanya 46 SC digunakan sebagai agen pelacak dalam kilang minyak mentah. Skandium iodida ditambahkan ke dalam lampu uap merkuri memberikan pancaran sinar mirip matahari yang efisien, yang penting untuk penerangan ruangan atau TV berwarna pada malam hari. Titanium sebagai bahan konstruksi karena mempunyai sifat fisis, rapatannya rendah termasuk logam ringan, kekuatan strukturnya tinggi, tahan panas, tahan terhadap korosi, ini bahan konstruksi yang membutuhkan kerapatan rendah. Ya. Kemudian sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Sebagai pigmen putih untuk bahan pemutih kaca, kaca keramik dan kosmetik. Untuk pemutih kulit, misalnya kosmetik mengandung titanium. Kemudian penggunaan TI dalam produk konsumen seperti raket, ya, glove golf, tadi sepeda, peralatan laboratorium, cincin, kawin, dan komputer laptop menjadi lebih umum. Kemudian vanadium banyak digunakan dalam industri-industri untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Seperti ini. Kemudian untuk membuat logam campuran, seperti ini namanya apa? Kunci ya, kunci Inggris. Kemudian vanadium titanium oxide ini sebagai crystal injection. Krom. Logam krom banyak digunakan dalam bidang industri. Logam krom ini dapat dicampur dengan besi kasar membentuk baja yang bersifat keras dan permukaannya tetap mengkilap. Nah, seperti pada sendok ya, karena krom nanti bercampur dengan nikel dan stainless steel tadi ya sudah sebutkan slide sebelumnya. Kromium digunakan untuk penyepuhan. Penyepuhan karena sifatnya tadi yang mengkilat, indah dan tidak kusam. Maka ini seperti pada knalpot
Nah, itu bagian permukaannya ini kalau motor yang baru beli ini berwarna mengkilap stainless steel. Kemudian larutan kromium 3 oksida dalam asam sulfat pekat adalah oksidator yang kuat. Biasanya digunakan untuk mencuci alat-alat laboratorium. Ini kromium kita tahu mempunyai berapa bilangan oksidasi. Positif 2 itu pada oksidanya CRO. Hidroksidanya CrOH 2 kali. Sifatnya basa. Kemudian ion Cr3 positif. 2 positif. Namanya kromo atau kromium 2. Warna ionnya adalah biru muda. Positif 2 terdapat pada oksidanya Cr2O3 warnanya hijau. Hidroksida CrOH 3 kali. Kemudian sifatnya amfoter. Kemudian ionnya Cr3 positif atau CrH2O 6 kali 3 positif atau CrOH 4 kali min 1. Namanya kromi atau kromium 3. Angka Romawi 3. Warnanya adalah violet hijau. Positif 6 dijumpai pada CrO3 merah tua. Hidrosidanya CrO2OH 2 kali, Cr2O3OH 2 kali. Sifatnya asam. Ionnya CrO4 2- dan Cr2O7 2-. CrO4 namanya kromat, CrO4 2- namanya kromat, Cr2O7 namanya dikromat. Kromat berwarna kuning, dikromat berwarna orange. Mangan. Yang pertama, produksi besi baja. Mangan ini digunakan dalam paduan baja untuk meningkatkan karakteristik untuk yang menguntungkan seperti kekuatan, kekerasan, dan ketahanan. Ini mangan, makanya dipakai pada rel kereta api. Kemudian mangan dioksida digunakan sebagai katalis, yaitu mangan digunakan dalam industri elektronik, di mana mangan dioksida yang digunakan untuk menghasilkan senyawa mangan yang memiliki tahanan listrik yang tinggi digunakan sebagai komponen dalam pesawat televisi. Pembuatan gelas dan keramik dan gelas. Kemudian sebagai industri baterai. Pada baterai itu adalah mengandung MnO2, campuran karbon dan MnO2. Kemudian berikutnya mangan trikarbonil digunakan sebagai aditif dalam bensin bebas timbal. Bensin ini untuk meningkatkan oktan dan mengurangi kekutukan pada mesin. Pemanfaatan dalam tubuh manusia. Mangan merupakan unsur yang penting untuk penggunaan vitamin B1. Mangan, kalsium, dan fosfor bersama-sama membentuk sistem tulang dan gigi. Mangan bermanfaat dalam pembentukan hemosianin dalam sistem darah dan enzimatik pada hewan dan air. Ini sebagai vitamin B1. Senyawa permanganat adalah oksidator yang kuat dan digunakan dalam analisis kuantitatif dalam pengobatan. Ini warna mangan warnanya seperti ungu, warna ungu. Maka mangan ini berbatas memberikan warna lembayung pada kaca. Pelapis elektroda batang-batang las. Kemudian senyawa Mn digunakan sebagai pengering untuk minyak rami. Ferrum atau besi membuat baja untuk konstruksi bangunan. Pada bangunan diperlukan otot-otot agar bangunannya menjadi kuat. Ini. Kemudian baja banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat keperluan sehari-hari seperti cangkul, pisau, sabit, paku, mesin, dan sebagainya. Kemudian FeOH 3 kali digunakan untuk bahan cat seperti cat minyak, cat air, cat tembok. Fe2O3 sebagai bahan cat dikenal dengan nama meni besi. Digunakan juga untuk mengkilapkan kaca. FeSO4 digunakan sebagai bahan tinta. Kobal sebagai alloy paduan logam. Alloy atau campuran paduan logam, aluminium, nikel, dan CO dikenal dengan nama alnico. Digunakan sebagai bahan untuk membuat magnet. Nah, magnet ini mempunyai kekuatan yang besar, bisa mengangkat peti kemas. Hanya pada pelabuhan, nah peti kemas mau yang diekspor maupun yang diimpor, ya,
Ini dengan menggunakan alat yang kemudian dilapisi dengan alniko, ini bisa mengangkat sampai kekuatan ukuran massanya sampai ton ya. Ini sebagai magnet. Kemudian larutan CO2 positif digunakan sebagai tinta rahasia untuk mengirimkan pesan dan juga dalam sistem peramalan cuaca. Karena CO di sini akan memberikan warna merah jambu, dapat merubah warna menjadi biru karena proses dehidrasi pengurangan air. Nah, oleh sebab itu CO2 positif sering digunakan tadi sebagai tinta rahasia yang biasanya akan kelihatan biru apabila dipanaskan. Dan dalam tadi sistem peramalan cuaca, kertas yang mengandung CO2 positif berwarna biru, berarti cuacanya ini kering ya, dalam keadaan panas. Kemudian apabila keadaan udaranya lembab, warna kertas tersebut akan berubah menjadi merah jambu. Ini warna bentuk kertasnya seperti kita lihat sini. Ini kertasnya namanya kobalt klorida. Logam kobalt juga tahan pada suhu tinggi. Makanya digunakan sebagai digunakan sebagai bahan pembuat mesin turbin pesawat. Dan ini ada suhu tinggi pada termos ya. Dan sekarang menggunakan seperti ini logam kobalt. Kemudian pada nikel, pembuatan alloy sama paduan logam, contohnya pada stainless, jadi krom dengan nikel ini, baja, koin ya, logam-logam tadi. Nah ini pada alat-alat rumah tangga seperti sendok, garpu, ini menggunakan stainless steel. Ini yang butuh yang tinggi, logam yang besi baja untuk rel kereta api, kemudian untuk koin ya. Kemudian pembuatan rangka otomotif ini dari nikel. Kemudian pembuatan kawat. Kawat sebagai katalis pada pembuatan minyak menjadi margarin atau mentega. Baterai isi ulang dan elektroplating. Kemudian tembaga kuprum merupakan penghantar panas dan listrik yang sangat baik. Maka banyak digunakan sebagai alat-alat listrik atau kita kenal dengan nama kabel listrik. Sebagai perhiasan campuran antara tembaga dan emas. Jadi di pasaran itu ada emas yang 22 karat, ada emas yang mungkin 18 karat, 15 karat ya. Saya tidak pernah beli emas jadi tidak tahu proses perkaratan. Nah, semakin rendah karatnya semakin ada campuran dengan tembaga. Jadi emas yang murni itu 24 karat. 22 karat sudah berarti 2 karatnya ini adalah campuran dari tembaga. Semakin karatnya kecil berarti harganya murah, tembaganya semakin banyak. Sebagai uang koin ya, nikel tembaga. Kemudian sebagai bahan pembuatan logam lain seperti kuningan, campuran antara tembaga dan seng. Sekarang sudah jarang digunakan. Ini kalau dulu generasi nenek saya, ini peralatan rumah tangga menggunakan kuningan. Kuningan sekarang juga ditemui pada anak timbangan ya. Terus 1,5 kilo itu dari kuningan. Perunggu itu antara campuran tembaga dengan timah. Kemudian CuS4 dalam air berwarna biru banyak digunakan sebagai zat warna, memberikan warna biru. Kemudian CuSO4, campuran CuSO4 dan CuH2 kali disebut dengan bubur Boderyuk. Banyak digunakan untuk mematikan serangga atau hama tanaman, mencegah jamur pada sayur dan buah. Jadi dengan menggunakan bubur Boderyuk. Nah, ini untuk mematikan serangga, ya biasanya semut putih itu ya, serangga yang berwarna putih bisa dimatikan dengan menggunakan ini bubur Boderyuk. Kemudian seng, singkum, seperti latar belakang ini sebagai atap rumah, sebagai bahan cat.
Pancat. Kemudian berperan sebagai proses galvanisasi, pencelupan. Jadi proses bagian luarnya ini dengan menggunakan seng galvanisasi. Kemudian pelapis lampu TL, layar TV dan monitor komputer. Ini lampu TL, komputer. Nah, campuran logam lain tadi seperti kuningan, koin yang sudah dikenal pada saat sebelumnya. Untuk melapisi logam lain agar terhindar dari proses korosif, jadi galvanisasi itu punya seperti itu. Seng digunakan sebagai baterai sel kering biasa, jenis yang digunakan untuk perangkat yang tidak perlu banyak tenaga seperti remote control. Nah, ini remote control. Nah, dengan sini berarti sudah selesai materi kita. Unsur periode keempat yaitu unsur transisi periode keempat. Ya. Jadi biasanya kalian catat dan kerjakan soal-soal di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat, kerjakan PR, foto, dan kirim. Saya kira cukup. Terima kasih. Satu Indonesia kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.